Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jadi dalam video kali ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana cara aku merawat terong di polybag supaya mendapatkan hasil yang spektakuler dan menakjubkan seperti ini. Mari kita saksikan sama-sama dari awal sampai akhir. Wah, lo bakal cida guys, yang pentil-pentil lah di ala. Oke, jadi kita berawal dulu ya ke ceritanya. Jadi pertama-tama teh, jadi ini teh aku sudah tanamin ya sebelumnya si ini terong ya. Jadi kita review dulu si tanamannya jadi seperti ini. Sebelum diurus ya, jadi daunnya semua agak kekuning-kuningan, beri dimakan itu tunggek tuh rada rarawing daunnya gitu ya. Nah, di sini aku akan berpengalaman gitunya bagaimana aku ngurusnya jadi supaya mendapatkan hasil yang spektakuler. Bisa bisa dibilang ya gitu ya. Ini hasilnya 2 kali lipat gitu ya dengan teknik yang aku gunakan gitu ya. Jadi aku mah gitu ya suka kira-kira aja gitu, suka ngarang gitu, ngarang. Eh, Nah, jadi yang pertama-tama, jadi yang aku lakukan teh, jadi membuang dulu gitu ya, membuang daun-daunnya. Ya, ini bertujuan supaya nantinya eh, tumbuh tunas-tunas baru gitu di sekitar tanaman, tunas-tunas baru dari dahan-dahannya gitu. Jadi tadi aku persiapkan ZA dan juga media tanam yang kemarin ya yang aku gunakan untuk menanam ini. Jadi ini sama lah, hampir sama kira-kira media tanamnya yang untuk. Nah, proses pertama mah aku teh gitu ya ngebrikin ZA gitu ya. Kira-kira beberapa perluk aja dan media tanam tambahan. Jadi supaya tidak ke bawah palid air hujan, supaya tidak ngikut air hujan gitu ya. Jadi aku timbun lagi dengan tanah gitu, dengan media tanam gitu ya. Jadi jika ada yang nanya ini media tanamnya apa, ini teh media tanamnya teh arang gitu ya dan tanah sekam gitu ya. Nukar itulah anggar biasa aku mah gitu ya. Arang sekam, kohe, paling itu campuran-campurannya teh. Nah, jadi ini sudah berlalu waktu ya teman-teman semua ke beberapa hari kemudian kayak adanya ditulis tadi kolom di video. Nah, jadi untuk hamanya gitu ya yang sering aku temukan teh jadi si ini hamanya si kumbang-kumbang ini jadi suka menggerogoti daun gitu ya teman-teman semua gitu ya. Kalau bisa mah gitu ya, kalau cara ngurusnya mah dipencetan nu kari itu mah gitu. Yang seperti ini mah gitu ya aku pencet-pencetin gitu ya, aku tewak-tewakin dan aku pencet-pencetin sebab ini sangat-sangatlah merusak daun gitu tuh. Ini juga yang aku tanam dirusak sama itu ya, sama si kumbang-kumbang itu gitu ya. Nah, jadi berlalu waktu 25 hari kemudian. Jadi ini 25 hari kemudian si sirung-sirungnya teh lebih banyak lagi ya teman-teman semua. Nah, ini di sini juga ada proses lagi ya teman-teman. Jadi gimana aku memprosesnya supaya ini bisa menjadi pendek, cabangnya banyak, buahnya banyak gitu ya. Ini ada trik-trik tersendiri yang ala-ala aku aja ya teman-teman, ala-ala Map Sabil anjis. Nah, ini sudah 29 hari kemudian, anjis hampir 1 bulan, anjis. Nah gitu tah di umur sakitnya 29 hari gitu ya setelah tadi gitu ya processing tadi gitu dari awal gitu ya, sekarang teh adalah processing pembengkokan gitu. Anjis, pembengkokan. Jadi aku doyongin ya supaya si sirung-sirungnya si sirung gitu aku rebahin gitu ya supaya timbul tunas dari sirung-sirung ini dari batang pohon teh gitu ya. Tuh jadi si eta mah hamanam edan loba nu karitu teh. Nah, aku untuk proses berikutnya teh aku gunakan pupuk yang kemarin lagi. Di sini mah aku tambahan campurin Posca.
ya TSP, aku campurin TSP dan aku gemukin lagi ya. Jadi jangan takut overdosis ya, aku mah tambahkannya mah gitu ya. Kalau untuk terong mah gitu si pupuknya walaupun rada banyak tapi tidak terlalu banyak ya, ini kira-kira 3 sendok gitu teh sakit itu ya teman-teman. Itu mah jadi terong mah tidak seperti bangsa pakcoy, cawasin gitu kan. Kalau digemuk segitu wah langsung matoy. Nah kalau ini mah enggak ya teman-teman. Terong mah rada kuat. Nah gitu ya teman-teman. Jadi langsung untuk perawatannya sendiri mahnya yang aku lakukan mah aku suka menyiram-nyiram gitu ya. Jika tidak ada hujan mah gitu ya. Kalau hujan wae mah gitu seperti sekarang ini siram-siram tuing. Gawe. Nah ini belum halodo jadi aku halodo rada telat turun hujan gitu ya. Jadi aku siram gitu. Nah ini sudah berlalu waktu ke 49 hari kemudian. Anjis. Jadi di umur 49 hari kemudian teh sudah terlihat ya teman-teman semua step by stepnya. Jadi tuh jadi sesuai harapan yang diinginkan. Jadi setelah didoyongin teh, setelah dibengkokin gitu ya, timbul tunas-tunas gitu yang banyak sekali. Jadi pendek-pendek, buahnya banyak gitu ya nantinya teh gitu ya. Hedon pokoknya malah walaupun satangkal. Nah dan berlalulah waktu gitu menuju proses kemudian anjis. Nah setelah tadi teh gitu ya, setelah seperti tadi kan banyak si sirung-sirungnya teh gitu ya, aku teh lalu buat lagi tiang-tiang supaya nanti pas itu teh gitu ya, pas buahnya banyak teh gitu ya, rada tertahan oleh ini gitu ya, oleh bambu ini yang aku akan menjadikan penopang untuk buah-buahnya gitu. Karena ini menurut perkiraan gitu ya, buahnya akan banyak dan ditakutkan pegas penghas kalau menurut bahasa Sunda mah ya, takutkan patah gitu sih dahannya gitu ya, karena terlihat si bunga-bunganya teh sangat banyak gitu di sekitar tanaman teh, jadi supaya ada penahan. Di sini aku menggunakan rapia ya untuk sekaligus menjebrakan jadi supaya lebih menyebar lagi si tanaman si dahan-dahan teh gitu ya, aku dijebrag-jebragin gitu seperti ini tuh. Jadi di talian aku rapia gitunya, aku menggunakan tali rapia untuk penaliannya gitu tuh kan. Jadi seperti jebrag seperti ini dan nantinya tidak saling tertutupi oleh sinar matahari, jadi merata gitu. Nah untuk proses selanjutnya aku abrukin garamnya. Di sini aku punya garam krosok kebetulan gitu ya, banyak gitu. Jadi aku gunakan garam krosok sebagai pengganti pupuk nitrogen gitu ya. Mudah-mudahan mah bagus. Dan aku gunakan segenggam TSP gitu ya, supaya jadi supaya si buahnya teh gitu lebih mengisi gitu cina kan, fungsinya cina gitu. Nah aku tambahkan lagi media tanam gitu ya, supaya lebih subur makmur lagi gitu ya, dan si pupuknya tidak terbawa arus air hujan gitu ya, apalagi seperti sekarang ini ya, hujannya yang ngedun gitu ya. Kalau di daerah aku mah kita hampir tiap hari hujan gitu. Nah jadi aku gunakan ini ya untuk menimbunnya gitu, menimbun pupuk gitu ya, supaya daunnya tidak terkaurugan dikeprik-keprik. Nah ini di review ya, ini jadi hasilnya setelah tadi aku melakukan ritual yang sangat hedon gitu ya. Jadi beginilah hasilnya. Nah jadi tinggal tunggu lagi ya beberapa hari kemudian.
Nah ini setelah beberapa hari kemudian teh, jadi aku teh panen ya ini ada 4 siki lah, 4 buah. Nah di sini ada buahnya lagi gitu ya, sudah mulai berbuah gitu tuh. Ada buahnya lah kira-kira tuh, ada yang sudah besar gitu ya, ada sababaraha hiji mah, ada 2 siki mah meureun anu sudah besar nate gitu ya, supaya kalau diambil buahnya mah gitu ya, buahnya gitu ya tidak diantepin sampai tua gitu ya, supaya si ininya, si terong yang bunga-bunga gitu, yang bunga-bunga tadi gitu ya, jadi supaya bisa besar gitu ya, tidak tersalurkan ke terong yang sudah besar gitu atau manek gitu si nutrisinya. Jadi cepat-cepat aja panen gitu ya, walaupun ada 2 siki untuk buah pertama teh gitu ya. Tapi ini teh sudah lumayan besar ya teman-teman semua. Ini waktu burit-burit sekali aku manennya, sudah panen lagi anjis di beberapa hari kemudian. Tapi pokoknya aku dituliskan malah tadi pojok atas tak. Oh jadi iya, aya nu kecil aya nu gede gitu ya, aku puter-puterin dan aku ala. Nah ini lagi ada lagi aku ala lagi ya teman-teman semua. Dia nuntut ya teman-teman semua, ngalanya gitu, jangan ditunggu sampai yang lain kan nantinya tidak terbagi nutrisi ya teman-teman, jika dia panennya diantepin mah gitu ya, berhubung ini ada baturnya gitulah. Nah ini berlalu waktu lagi ya teman-teman semua, jadi ini sudah berlalu waktu. Jadi si yang bunga-bunga kemarin teh jadi sudah menjadi buah gitu ya, dari hasil kembang-kembang yang kemarin gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, untuk panen yang kedua gitu ya, lumayan banyak gitu ya, lumayan wah gitu ya, kira-kira ini mah asli gitu ya. Yang kemarin aku tanam di galon gitu, yang dengan yang ini yang 1 pohon gitu ya, walaupun di polybag gitu ya, walaupun 1 pohon tapi keurus, hasilnya lebih banyak dan lebih menakjubkan gitu. Nah di sini aku akan memanennya ya teman-teman semua. Di sini aku sudah persiapkan gunting untuk memotongnya gitu. Nah jadi ini aku akan panen ya teman-teman semua. Ini teh banyak sekeliling pohon teh ya. Panen kedua ini sangat menakjubkan guys. Cukuplah satu polybag juga gitu ya, untuk makan sekeluarga mah. Untuk berapa kali masak ini teh ya teman-teman, kalau aku mah gitu. Wah banyak sekali pokoknya mah gitunya. Tuh. Hedon pokoknya mah mantap. Cing itu karing baru 2, 3 tuh, pokoknya mah banyaknya. Nanti pokoknya melihat menang dapatlah kira-kira sebaskomen mah gitu, sebaskomen. Walaupun 1 polybag dengan nilai yang estetika dan fantastis, hedon. Ya jadi aku tehnya di sini teh gitu ya, ngameranya teh sendiri gitu ya, jadi aku menggunakan tripod dengan bersusah payah gitu ya, akhirnya gitu ya membuat videonya selesai gitu ya, dengan sesuatu yang sangat mantap lah kira-kira gitu. Pokoknya mah aku teh supaya gitu ya, supaya terlihat banyak gitu ya, aku teh akan memanennya semua dengan sekaligus dengan pentil-pentilnya yang masih kecil supaya menang sabaskom lah pokoknya nama polybag tuh. Dengan yang segede kucrit juga yang belum besar aku panen guys, gimana lagi, pokoknya menang sabaskom tuh. Wah pokoknya namanya gitu lah pokoknya namanya. Jadi di sini aku mau bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang mana nikmat
itu gitu ya, sangat besar sekali gitu ya. Nah sekalian pentil lagi ala lah, menang-menang sabaskom tuh. Tuh